Sahabat Muslim, jika kita bicara tentang awal kenabian Rasulullah, tentunya tak lepas dari sosok Warokah bin Naufal. Siapakah dia? Beliau adalah rahib dari agama Nestorian. Namanya menjadi cukup terkenal karena mayoritas ulama berpendapat Warokah bin Naufal adalah satu-satunya rahib atau pendeta yang memiliki 2 taman di surga, meskipun belum memeluk agama Islam. Wah, bagaimana bisa ya sahabat Muslim? Sebelum menjawabnya, mari kita mengenal sosok beliau lebih dalam ya. Warokah adalah sepupu tertua dari Khadijah yang memang sejak muda tekun mempelajari Injil dan juga manuskrip kuno Nestorian yang diantaranya meramalkan kedatangan seorang nabi yang baru. Warokah awalnya seorang penyembah berhala, sama seperti orang Makkah pada umumnya. Namun ia merasa menyembah berhala bukanlah hal yang benar. Ia kemudian berpindah keyakinan menjadi penganut Kristen Nestorian. Reputasi Warokah sebagai rahib cukup baik di Mekah, meskipun ia sering mengkritik para penyembah berhala. Saat Nabi Muhammad menerima wahyu pertamanya, yakni surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5, Nabi Muhammad gemetaran dan juga menggigil. Lalu Khadijah membawa beliau kepada Warokah dan menceritakan tentang apa yang menimpa suaminya. Waktu itu Warokah sudah berusia agak lanjut dan matanya telah setengah buta. Nabi Muhammad pun membacakan surat Al-Alaq kepada Warokah. Mendengar surat Al-Alaq tersebut, Warokah pun terharu dan berkata, "Demi Tuhan yang jiwaku berada dalam genggamannya, sungguh engkau adalah Nabi umat ini. Telah datang kepadamu Anamus yang pernah datang kepada Nabi Musa. Sungguh kaummu akan mendustakanmu, mengganggumu, mengusirmu dan memerangimu." Anamus sendiri di dalam agama Nestorian adalah sebutan lain bagi malaikat Jibril, sang pemberi wahyu. Oleh karena itu, Warokah yakin bahwa Muhammad adalah penutup para nabi dan mengakui kerasulannya. Warokah juga berjanji, jika kelak ia masih hidup, ia akan membantu perjuangan Rasulullah. Namun sayang, tak lama setelah Rasulullah menerima wahyu berikutnya, Warokah sudah terlebih dahulu wafat. Bahkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Hakim dengan sanad dari Aisyah langsung, bahwasannya Nabi Muhammad pernah melarang orang-orang mencela Warokah. Hal itu karena Rasulullah pernah melihat Warokah memiliki 1 atau 2 taman di surga. Sahabat Muslim, tak semua orang memiliki kesempatan seperti Warokah. Oleh karenanya timbul pertanyaan, bagaimana hukumnya jika seseorang tak pernah mendapatkan pengetahuan soal Islam? Apakah kelak mendapatkan surga atau malah sebaliknya? Berikut penjelasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi mawalah, amma ba'd. Sebagian saudara kita, bahkan mayoritas ya mungkin ya, di belahan dunia ini mereka belum tersentuh oleh dakwah Islam. Termasuk di Indonesia, sebagian saudara kita misalnya yang berada di pedalaman misalnya, mereka belum tersentuh dakwah Islam, belum ada ustadz yang mengajari kepada mereka bagaimana hal ini dalam perspektif agama, khususnya Al-Quran. Surah Al-Isra, surah 17 ayat 15, Allah menjawab berfirman, "Man ihtada fa innama yahtadi li nafsihi wa man dhalla fa innama yadhillu 'alaiha wa la taziru waziratu wizra ukhra wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula." Poin kita di akhir ayat, sekali-kali kami tidak akan mengadab sebelum kami mengutus para rasul. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan sanksi azab kelak di akhirat atas orang-orang yang belum mengerti Islam, belum datang kepada mereka dakwah Islam, belum ada ustadz lembaga yang datang kepada mereka untuk mengajari tentang ajaran Islam. Maka semuanya itu konsekuensinya atas nama keadilan Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengadab mereka di akhirat. Nah, pertanyaannya, kira-kira di mana kelak mereka di akhirat? Apakah di surga? Gak mungkin. Atau di neraka? Juga tidak. Jawaban ayat Al-Quran menjawab, wa bainahuma hijab wa 'alal a'raf. Maka ada surah Al-A'raf. Mereka oleh para ulama konon akan menempati sebuah tempat yang disebut Ashabul A'raf, di tempat yang tinggi antara surga dan neraka. Tapi pastinya ending akhir kehidupan mereka di akhirat seperti apa, itu sepenuhnya menjadi domain Allah Subhanahu wa taala, dan kita yakin berprasangka baik kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala adalah yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang, juga Maha Adil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.